Untuk pasal yang disangkakan apa Pak? Jadi kalau pasal disangkakan jelas ini kan pasal pemberatan ya, kan gitu. Jadi pasal 365 juntonya 368 ini. Pastilah perbuatan ini kan dilakukan malam hari. Ya loh. Ya. Dengan ancamannya ya 12 tahun ya. Misalkan tidak ada tindak lanjut dari proses Propam Polda Jatim, kami akan melakukan aksi. Besar-besaran nih? Aksi ini kami akan koordinasikan seluruh Jawa Timur. Pemuda Madura Jawa Timur akan melakukan aksi geruduk Polda Jatim. Ya baik ya, jadi hari ini kan sudah jelas tanggal 1 Maret ini dari Bitpropam Polda Jatim telah melakukan follow up ya atas pengaduan kita. Jadi tadi ini memang perjalanannya cukup panjang karena korban dilakukan klarifikasi tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 26 ya, dini hari Sabtu itu. Jadi di Paminal Subdit 1 ini korban tadi dimintain klarifikasi tentang kejadian tersebut pada Sabtu jam 2 dini hari tentang dugaan adanya pengakuan oknum dari yang mengaku dari kepolisian Polsek Sukolilo ya. Jadi ini apakah benar oknum yang mengaku dari Polsek Sukolilo tadi telah diklarifikasi kebenarannya, dan memang dari Bit Polda Jatim ya, Bitpropam Polda Jatim ini sudah mengkonfirmasi kejadian itu semua, sehingga hari ini dimintain keterangan ceritanya, kronologinya bagaimana sampai adanya kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang pada dini hari itu sampai kejadian melakukan pengambilan mobil korban dengan secara paksa, yaitu dengan merusak pintu mobil, masuk, kemudian membuka kap mesin, mematikan alarm, menggunakan kunci palsu, dan membawa keluar meskipun sudah dilarang sama korban. Jadi seperti itu. Jadi adanya inisial A dan J ini memang sengaja memberitahukan kepada korban nanti urusannya di Polsek Sukolilo, dan barangnya saat ini, barang buktinya itu ada di Polsek Sukolilo ya toh. Jadi bagaimana barang itu berpindah ya toh tanpa persetujuan dari rumah korban, ini adalah tindakan di luar kewenangan seorang Polri, karena tidak bisa menunjukkan bukti laporan, kemudian tidak bisa menunjukkan adanya surat tugas, surat penggeledahan, surat penyitaan ya. Jadi dasarnya apa tidak dijelaskan. Yang jelas ada tuduhan ya, melakukan 480 lah segala macam ya alasannya, tapi tidak ada proses, tidak ada peringatan ya apapun. Jadi hal ini jelas bukan dari tugas seorang Polri kalau mengambil seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa kami jelaskan, karena sampai sore ini penjelasan ini secara rinci kronologi itu sudah disampaikan, dari mulai hak kepemilikan korban terhadap barang itu sampai diambilnya barang itu tiba di Polsek Sukolilo. Apa keinginannya ya Bapak untuk kasus adanya kasus seperti ini? Nah, jadi keinginan kami ini, karena kami ini berlandaskan sebagai penegak hukum ya, kemudian
kita minta perlindungan hukum kepada Bid Propam Polda Jatim. Kemudian apakah benar klarifikasinya persoalan ini dilakukan oleh seorang penegak hukum atau tidak, nanti kita uji ya di pengadilan. Ya, bagaimana kalau dia melanggar proses profesi atau kode etik, ya biar diselesaikan di Propam Polda Jatim. Tapi kalau tindakan yang menjurus kepada perbuatan tindak pidana, ya biar diurus penyelesaiannya di kepolisian, karena kita juga melaporkan hal ini di kepolisian atas tindakan yang represif ini ya. Tindakannya dari pihak Propam sendiri ya. Gimana Pak tadi? Ya, dari rekan-rekan Subdit 1 Paminal ya, saya rasa mereka pasti sesuai prosedur yang akan ditempuh. Bagi seorang bila pejabat negara, apalagi di kepolisian, kalau melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak profesi. Ini kan menimbulkan satu hal merugikan korps kepolisian ya secara nasional dan mengingkari semangat Kapolri untuk memberantas premanisme, lebih-lebih kalau terhadap kasus leasing ya. Bapak Kapolri sudah menurunkan surat edaran bahwa tindakan-tindakan pengambilan baik oleh debt collector maupun oleh pihak kepolisian terhadap barang leasing itu tidak diperbolehkan. Pak, sampai saat ini prosesnya sudah sampai di mana untuk beberapa hari ini sampai mulai laporan? Yang kedua, apa langkah Bapak ke depannya untuk bisa beri entah itu pelajaran atau hukum yang memang yang sebenarnya di Indonesia? Ini sementara langkah kami ini begini ya. Jadi prosedur hukum telah kami tempuh ya. Jadi melalui kode etik profesi, kode etik dan profesi itu kita serahkan ke Bid Propam Polda Jatim. Kemudian atas perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan ini itu harus diselesaikan juga di Krim ya masalah ini ya. Itu. Untuk tersangkanya sendiri Pak, itu apakah yang keempat-empatnya adalah oknum polisi atau? Jadi sempat kita dihubungi ya, korban dihubungi oleh Polsek Sukolilo ya. Mungkin Kanit ya, yang mengaku Kanit dihubungi melalui WhatsApp, diminta penyelesaian ini diselesaikan ya secara musyawarah mufakat, dan Pak Kapolres, Kapolsek maupun Kanit minta maaf yang sebesar-besarnya ini atas kejadian ini. Tadi sempat dihubungi dan WhatsApp-nya sudah kita serahkan ke Bid Propam. Sampai saat ini DC atau debt collector sendiri sudah ada penanganan bahkan ke oknum tersebut Pak? Apa ada pemanggilan apa gimana? Jadi masih belum lah. Jadi ini kan harus diperiksa secara prosedural ya, diselesaikan secara prosedural ya. Jadi ada tahapan lidik, tahapan sidik ya, pun di Bid Propam Polda pasti melakukan itu. Tapi sangat mengapresiasi atas Kapsubdit yang langsung mengambil tindakan, memerintahkan di Paminal ini untuk melakukan segera pemeriksaan. Mestinya kemarin kita, tapi berhubung ini ada hari Isra Mi'raj ya, kita nggak bisa hadiri kan gitu. Jadi hari ini kita hadiri. Kemudian yang kita tunggu adalah tindak lidiknya dari laporan kami yang kami sudah laporkan kepada SPKT atas dugaan tindak pidana ya. Jadi ada satu kerjasama leasing bersama-sama ya, bersama-sama ya dengan yang diduga tadi yang mengaku petugas itu untuk mengambil mobil ya. Untuk jadi pasal yang disangkakan apa Pak? Jadi kalau pasal disangkakan jelas ini kan pasal pemberatan ya kan gitu. Jadi pasal 365 juntonya 368 ini. Pastilah perbuatan ini kan dilakukan malam hari ya loh.
Nah, dengan ancamannya ya 12 tahun ya, kan begitu ya. Jadi nanti itu kita lihat aja prosesnya bagaimana. Ya, kalau masalah kode etik kan jelas loh, nggak pernah menunjukkan surat penggeledahan, surat penyitaan, surat tugas, ya toh, masuk ke dalam rumah orang, bawa pistol segala, ya kan? Dan ini nggak boleh ini hari. Emang ini ada penjahat yang bagaimana? Kan enggak ini kan sebetulnya acara ini adalah acara perdata, bukan acara pidana, kan begitu. Kedepannya dari keinginan Mas Syahid sendiri apa Pak? Apakah itu Ya, nanti mobil itu dikembalikan, permasalahan ini selesai atau seperti apa? Jadi kita nggak bisa bilang, kita minta bahwa mobil ini harus segera dikembalikan karena barang buktinya itu adalah mobil. Betul? Kan di situ ada satu barang bukti itu adalah bukti, ya, yang sudah berpindah tempat dari rumah korban ke polsek, ya. Kedua, bukti adalah saksi. Ya, gitu. Jadi meskipun ini dirubah dengan membuat suatu industri hukum agar perbuatan ini legal, ini jelas tidak bisa legal. Ini fakta hukum. Ya, jadi nggak bisa dibuat main-main ini. Ya, apalagi kita semua sudah mengingatkan bahwa kita semua ini penegak hukum, gitu. Ya. Jadi udah kita ingatkan sama-sama penegak hukum, jangan begitulah. Tapi semua ini tindakan dilakukan. Kita lihat aja prosesnya, ya, bagaimana nanti. Baik masalah kode etik profesi maupun dugaan tindak pidana, tindak pidana umumnya. Iya, tindak pidana umumnya bagaimana, kan begitu. Ini bukan antar personal ini. Jadi delik formil. Sudah selesai, begitu barang dibawa selesai itu tanpa prosedur, ya, gitu, gak ada menunjukkan apa-apa. Ada kata tiba-tiba barang bukti dikembalikan ke Pak Syahid, apakah Pak Syahid menerima atau ditolak? Silakan aja kalau mau membuat satu penghapusan perbuatan itu, tapi perbuatan ini tidak akan hilang. Mobil mau ditaruh di rumahnya korban, mau ditaruh di mana, tetap itu barang bukti yang harus diselesaikan. Apakah terlapor sudah dipanggil oleh Bibit Propam, Pak? Saya rasa sudah diklarifikasi, belum dipanggil ya, kan gitu. Rencananya akan dipanggil. Ya, Rencananya memang akan dipanggil. rencananya Setelah ini akan dipanggil. semua perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, Mas, gitu ya, kan gitu. Jadi konsep equality before the law itu harus sama, ya. Advokat salah juga harus ditindak. Ya, kalau ada orang atau oknum yang mengaku seorang polisi melakukan perbuatan yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, ya harus ditindak. Itu tidak bisa. Kita semua harus melihat itu, ya, kan gitu. Jadi ini saya harapkan ya sebagai suatu keprihatinan kami sebetulnya. Ya, kita nggak menghendaki adanya peristiwa seperti ini, gitu. Jadi nanti kita lihat aja, ya, perbuatannya seperti itu. Nama Bapak siapa? Saya Rizal Liman, Pak. Dari Kongres Advokat Indonesia. Ketua DPD Polres. Kebetulan saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur. Satu hal lagi Pak, apa ada jadwal kedepannya yang dari Bibit Propam atau gimana Pak? Ya pasti Tidak ada. Ya. Cuman beliaunya minta waktu untuk. Ya pasti ada lah. Ini kan diproses, digelar, langsung akan ditindaklanjuti. Pasti begitu. Misi Pak, untuk rencana bersurat ke Kompolnas sama Mabes Polri, apakah sudah dilakukan Mas? Dari Ya. DPD Ini pasti kita lihat perkembangannya aja dulu lah, ya. Karena kita menghormati ya Kasubdit ya sama Pak Kapolda ya. Mungkin untuk lingkungan profesi Jawa Timur itu bisa diselesaikan, ya pasti kita nggak perlu lah sampai ke. Namun jika Polri, tidak selesai, Mabes Polri. Pasti. Tapi kalau tidak selesai ya kita mohon perlindungan hukum pasti ke Mabes Polri, begitu, ya loh, kan gitu. Jadi semua data-data dan bukti-bukti saksi tadi sudah ada beberapa saksi yang sudah diperiksa, kemudian
bukti video apa itu sudah kita kasih, ya itu, ya saya rasa itu ya, itu, ya, terima kasih. Tadi saya lihat kawan-kawan berbondong-bondong rame, ada puluhan kawan-kawan dari teman-teman pergerakan atau ormas ini. Apa yang diharapkan dari ormas BNPM yang ikut serta mensupport dan mengawal kasus dari Bapak Said ini? Saya sebagai wakil dari BNPM, Barisan Nasional Pemuda Madura, berharap bahwa kasus ini diselesaikan dengan tuntas. Jangan sampai terjadi anarkis dari oknum yang melakukan premanisme. Jangankan kepada advokat, kepada warga biasa pun tidak boleh hal itu bisa terjadi. Dan harapan kami, polisinya segera dipecat dan diberhentikan sebagai pelaksana hukum, karena ini tindak pidana murni. Itu harapan dari kami Barisan Nasional Pemuda Madura. Andai kata semisal tidak ada tindak lanjut dari kasus yang dialami Bapak Said ini, apa yang akan dilakukan oleh BNPM? Bentuk advokasi dari pergerakan ormas ini apa? Misalkan tidak ada tindak lanjut dari proses Propam Polda Jatim, kami akan melakukan aksi besar-besaran nih. Aksi ini kami akan koordinasikan seluruh Jawa Timur. Pemuda Madura Jawa Timur akan melakukan aksi geruduk Polda Jatim. Mantap. Saya sebagai Korlap akan mengkoordinasikan itu untuk semua DPD yang ada di Jawa Timur. Saya siap datangkan. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang, bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi.